tipis-tipis aja belajarnya, nggak serius, nggak bukan kayak pelatihan kan. Ya udah kita ngumpul, berkomunitas, berinteraksi, diseleksi, nggak lama kemudian beberapa hari dikasih tahu, oh lolos nih, mungkin emang udah diatur, ya udah lu masuk lagi ke sini gitu loh. Tantangannya itu adalah meyakinkan orang tua bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bisa membuat kita survive. Ternyata menghasilkan karya gitu dan menghasilkan waktu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dub Lovers, balik lagi di KMCI Channel di program Kreasi Podcast bersama Berkreasi bareng saya nih, host kece. Siapa lagi kalau bukan Kimo Salim dan ada 1 juta penonton di dalam studio ini. Oke. Dan hari ini tentu aja ada host yang paling fenomenal, paling muda di seantero jagat raya KMCI. Ada Bang Eri. Dan bintang tamunya Iya, Kimo Salim. Bang Erik dong, oh bukan ya? Kejutannya di 2023. Oh, oke. Itu kita menampilkan daber-daber yang fresh. Oh ya Allah. VO talent yang fresh. Oke, baik. Dan dia adalah yang kece tadi, Kimo Salim. Jadi saya di college jadi bintang tamu di sini, bukan jadi host lagi ya? Bukan host magang. Masa bintang tamunya di sini? Oh iya benar. Nggak mungkin Oke, kan? baik. Aduh Ya Kimo, Allah. segrogi nih. Sama, kita juga grogi. Biasanya kan saya nemenin Bang Erik ya, nanya-nanya bintang tamu. Nah. Sekarang saya yang ditanya Nah, mikir ini. saya juga bingung. Pertanyaannya apa ya? Kayaknya apa ya Bang Erik yang udah jadi Bang Erik awal salah ya. Nah, Kimo. Udah lama ya? Udah lama. 1000 purnama kita nggak ketemu ya? Aduh, nggak balik lagi. Sampai 2023 loh, dari sebelum pandemi. Oh iya bener. Kelamaan. Enggak lama. Bohong tuh Bang Erik. Ya Bang Erik, gimana Bang Erik? Kimo ini kan Apa kabar dong Bang Erik? Ya udah lama gak ketemu kan nanya kabar ya. pengen banget minum bola ini kayaknya. Durasi. Bang Erik apa kabar? Apa kabar? Baik dong. Makin Ih, muda gila ya. Jauh-jauh dari ya. jauh-jauh dari Bogor ya. Bener, Luar biasa luar bintang tamu biasa. kita kali ini. Tepuk tangan dong. Ada bintang tamu kita tepuk tangan. Ini saudara menghilangkan grogi Iya, ya. gilangin grogi sebenarnya teman-teman. Kim, ini Oke. di 2022 itu Kimo Iya. itu diduga Kayak itu borak. Apa? ada VO talent yang cetar, ya kan? Oh, enggak deh, enggak. Hampir beberapa iklan itu menggunakan suara Kimo. Ya alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Berarti Kimo termasuk Enggak lah Bang Eri, termasuk itu bintang baru yang cetar amin, gitu kalau loh. misalkan ada yang beranggapan seperti itu, tapi sebenarnya selain saya tuh masih banyak juga teman-teman di luar sana tuh yang emang yang bagus-bagus, Oke. yang memang melejit gitu loh. Wes, Itu bahasa banyak. baru itu melejit ya. Melejit itu lebih banyak gitu dibandingkan saya. Kalau saya kan cuma ya 1 2 3 doang ya. 1 2 3 5 1 2 7. 1, 2, 3 kali 5 pakai 10. Banyak. 1 2 tuh. 3 dikali 5 cut. Oh. Kan bohong, bercanda. Kalau nggak salah bukan di 2 tahun terakhir ini ya aktif ya? Apa Enggak, tuh? sebenarnya dari 2020. 2020. Iya, jadi Itu yang aktif, yang mulai aktif. Mulai aktif, iya. Kabarnya jauh sebelum itu Kimo sudah pernah terjun di dunia dubbing. Bukan terjun sih, jatuh dong kalau terjun. Sakit saya, Bapak. Enggak, jadi kenalan sama dunia suli suara itu emang di 2010 2011 gitu. 2010. Itu kenalan Bang Erik. Jadi Iya, memang iya. sempat waktu itu alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi, yang misalnya yang satu minat gitu kan untuk pertama di Jepang anime, terus ada dubbing nih seru, ada dubber gitu kan, profesi dubber. Nah, kita mencoba berkenalan dan waktu itu tuh sempat ditampung sama
dubber senior juga, namanya Om Yohanes Suryapurna. Halo Om Yo. Oke, halo Om Jo. Jadi waktu itu kita berberapa ya? Bersepuluh. 10 kalau nggak salah tuh. Jadi kita tuh sering awalnya ikut gathering dulu, di tempatnya Om Jo, terus ketemu sama kakak-kakak Yang di dubber. studio Aldino. Aldino itu betul. Oke. Nah, ketemu Tahu nggak sih katanya Aldino? akhirnya nongol juga kan. Alhamdulillah dia nongol. Alhamdulillah dia nongol. Oh iya salah ya, maaf. Tapi bener nongolnya bener ya. Iya gitu. Oke. Jadi ikutan gathering dulu, ketemu kakak-kakak dubber. Nah dari situ tuh kayak mulai aktif tiap minggu tuh datang gitu kan. Dan Oke. Om Yo ini mungkin melihat kita nih teman-teman yang sering ngumpul ini kayak semangatnya tinggi banget buat belajar atau kenalan sama. Sampai harus nginep-nginep di studio Aldino. Bukan harus sih, tapi emang kayak jadi Om Yo itu memfasilitasi dan kita pun kayak oh ya udah kayak seneng aja gitu gimana. Tapi pernah kan nginep kan? Pernah nginep. Ya. Sampai bawa-bawa beras sebulan di situ sama betul. Hardi. Ya, Kakak Hardianto, terus ada Yoka. Oke. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa teman-teman kayak Dewi Anggraini. Ya, betul. Narator Audiobook. Gitu. Nah, di situ tuh kita emang kayak gitu karena Omnya mungkin melihat nih anak-anak tuh daripada nggak terarah gitu kan, ya udah dikasih wadah buat berkreasi awalnya gitu mungkin tujuannya, dan kita pun kayak tipis-tipis aja belajarnya, nggak serius, nggak bukan kayak pelatihan kan. Nggak kayak pelatihan saat ini ya. Iya, nggak kayak pelatihan saat ini yang emang ada metodenya, ada apanya gitu. Enggak. Itu lebih ke kayak ya udah kita ngumpul, berkomunitas, berinteraksi. Ada yang belajar operator, ada yang belajar dubbing, ada yang belajar nulis naskah, terus ada juga sempat waktu itu belajar buat jadi DJ radio kayak gitu-gitu sih, lebih ke situ gitu. Jadi meluruskan juga nih, kadang kan orang melihatnya udah belajar nih, dikiranya tuh belajar dubbing diajarin beneran, tapi lebih ke belajar istilahnya dikasih wadah untuk istilahnya mengenal dunia dubbing sih gitu. Jadi nggak serius banget gitu belajarnya. Saat itu berapa lama Kim? Saat itu berapa ya? 3 bulan sih. 3 bulan ya? Nggak pulang-pulang? Nggak pulang. Kayak Bang Toyib. Tapi ya itu maksudnya karena memang kan udah ya masih muda ya dulu ya gitu, maksudnya kayak ketemu sama teman-teman yang emang satu frekuensi, terus ketemu tiap hari, interaksi saat itu tiap masih hari. muda. Saat itu masih muda. Sekarang saya sudah ya gitulah. Berarti lebih muda saya dong ya. Iya, paling muda Bang Erik, nggak ada di sini yang paling muda selain Bang Erik. Aduh. Nah ini sekarang di 30-an. Oke. Dulu tuh masih 20. Kalau nggak salah saat itu juga kamu udah bekerja. Kerja, ya. Karyawan di salah satu perusahaan swasta. Ya. Di Cakung. Di Cakung, Kalbin. Nah itu gimana tuh ngebagi waktunya? Karena waktu itu sebenarnya ikutan komunitas itu karena memang ngisi waktu luang Bang Eri, karena kan waktu itu jadi bosen nih pulang kantor gitu kan, nggak ada kegiatan segala macam, terus weekend tuh kan libur ya kebetulan, weekend Sabtu Minggu libur, dan kalau pulang tiap hari ke Bogor pun kan lumayan ya gitu ya, dari waktu dan lain-lain gitu ya, udah nyari kegiatan apa nih ya, ketemulah yang itu tadi, di situ. Gitu. Ya udah dari situ, cuman ya emang mungkin saat itu kan orientasinya itu masih kayak aku harus kerja nih, karena kebetulan juga tulang punggung kan waktu itu kan, jadi tidak terlalu fokus untuk ngejar karir jadi dubber. Dan pertama itu, kedua pun masih menganggap dulu tuh kayak dubber ini bisa set joban gitu loh, tapi kan sebenarnya ketika tahu aslinya kan bukan gitu, bukan maksudnya nggak bisa dijadiin set job gitu kan, emang harus fokus gitu. Dan ketiga, dubbing itu susah gitu, jadi setelah 2010 itu vakum. Iya. Lebih fokus ke dunia kerja. Iya. Berapa tahun tuh kerja? Dari 2010 itu masih kerja. 2020. Jadi 10 tahun, tapi berarti pindah-pindah ya dari yang di Cakung itu sampai akhirnya stay di Tom Studio. Oh enggak, jadi itu 2019. Nah 2019 itu kayak udah
nggak tahu dibukain jalan gitu loh Bang Erik. Oke. Masuk lagi ke industri ini, maksudnya kenal lagi sama dunia suara tuh ngelihat postingannya Katisa Julianti. Halo Oke. Katisa. Halo Katisa. Mentor saya sama sekarang itu tentang kelas voice over, kelas VO Dubber and Writer. Nah, di situ tuh ya udah daftar ke Katisa, disuruh kirim sampel. Dulu tuh masih harus kirim sampel tuh. Iya. Di ikutan kelasnya. Diseleksi, nggak lama kemudian beberapa hari dikasih tahu, oh lolos nih untuk jadi murid batch pertama kelas VO at Dubber and Writer gitu. Oke. Nah dari situ tuh kayak oh ternyata selama ini tuh ada ya profesi lain yang pakai suara juga selain dubber, karena kan saya dulu taunya dubber aja kan, ternyata ada voice over nih yang lebih komersial, yang lebih ke iklan gitu loh. Iya. Gitu. Nah saat kamu udah diterima langsung gabung di Tom Studio enggak? Nah dari situ tuh itu gara-gara pandemi juga Bang Erik. Oh pas di masa-masa itu. Jadi 2020 sampai Maret 2020 tuh masih kerja tuh di Honda mobil. Oke. Di Honda masih jadi admin di situ, admin sales. Nah tapi karena harusnya itu setelah kan itu prohibition ya 3 bulan. Nah, pas 3 bulan ini harusnya saya jadi karyawan tetap, malah jadi corona. Jadi ya udah selesai lah gitu kan. Nah, mikir-mikir juga sih apa istilahnya harus gimana tuh. Nah kebetulan memang saat itu si kelas VO ini udah jadi kayak komunitas gitu loh Bang Erik. Jadi banyak info dan casting, iklan segala macam. Oh ya udah kayaknya diseriusin deh gitu. Mungkin emang udah diatur, ya udah lu masuk lagi ke sini gitu loh. Nah ya udah dari situ mulai seriusin lagi. Terus awalnya diajak dulu sama Katisa sama Mas Agus buat bantu-bantu di Dubber and Writer jadi admin. Di Oktober kalau nggak salah, Oktober 2020. Nah dari situ seiring berjalannya waktu kan emang sering ketemuan sama Mas Tri, Mas Tom, Tom Studio, Tom Studio, owner Tom. Tom Studio, Mas Tomo. Nah di situ Mas Tri pun kayak mau nggak nih bantuin gua, karena emang Mas Tri emang lagi butuh asisten produser kan waktu itu kan. Ya udah diterima deh. Jadi asistennya Mas Tri selama kurang lebih 11 bulan. 11 bulan. Tapi sambil VO juga. VO juga. Oke. Apa iklan pertama Kimo? Apa ya iklan pertama? Seingat saya itu Google. Boleh dipraktekin nggak? Aduh. Masih ingin nggak dialognya? Lupa. Tapi waktu itu sama kakak Iren, Kak Iren Nasution sama halo Kak Iren. Kak Iren, halo. Sama Mas Sony Setiawan. Oh, Mas Sony Setiawan yang apa? Family 100. Family 100. Dengan Sony Setiawan. Betul. Itu kaget. Ketemu maksudnya itu iklan komersial pertama setelah ikutan kelas VO. Ketemu Kak Iren, terus ketemu Mas Sony Setiawan, dan itu tag-nya pas bulan puasa. Karena buat edisi Ramadan kan. Ya lumayan sih itu, lumayan keren. Itu yang kerongkongan. Haus soalnya. Oh iya ya, bener ya, kan harus diulang-ulang kan. Iya. Nah setelah itu apa aja iklannya pernah setelah itu kerjaan ada Kimo? beberapa sih, kayak buat stock beat, terus ada terakhir itu ada buat TikTok. Sama Bondol sama Alif. Kamu nanya? Oh itu? Iya. Cuman belum tayang sih. Gitu. Tapi yang sering wirawiri itu yang Kiss ya? Oh Kiss ya, untuk yang di TV itu. Setiap ganti channel Kimo, setiap jantel Kimo. Ya? Iya. Kiss sama Cem. Oh ya itu Kimo ya? Iya. Nah, ada pengalaman unik nggak saat awal-awal tembus ke dunia studi suara atau masuk studio pertama kali? Itu tadi. Itu. Yang sampai siaran kerongkongan kering. Siaran tag VO bulan puasa di tengah siang bolong. Itu jam 12 kan lagi panas-panasnya gitu ya. Lagi ada mademnya sih. Mademnya iya gitu. Itu sih di situ. Sama apa ya, paling satu iklan sama Mas Bimoki, Mas Jaros Feliano sama Mas Andika Sidi.
Widih, buat iklan mantap. radio di Tong Studio kan waktu itu. Satu studio dan ya kita Langsung bertiga biasanya kalau iya, radio. bertiga Ah. gitu kan. Kita anak baru sendiri kan Bang Iya. Eri. Gimana deg-degannya kan gitu kan. Salah-salah dong. Hah? Salah-salah pastinya. Bukan Enggak. salah-salah sih, tapi lebih ke mental sih. Karena waktu itu kan tim beras suara kita tuh hampir sama semua ya. Maksudnya yang anak muda gitu kan. Sempat dikomplain sama si kliennya. Suaranya jangan kayak gitu dong. Kaget kan gitu ya. Ya udah gimana dong gimana ya. Tapi ya alhamdulillah itu tadi karena di kelas VO at Dabar and Brother itu kita dikasih tips dan tricks gimana menghadapi situasi Oke. di industrinya ya. Jadi seenggaknya udah punya bekal dan mentalnya nggak terlalu jatuh banget karena udah tahu gitu bahwa ketika di lapangannya pun emang kayak gitu si klien tuh bisa berpendapat apa aja tentang kita gitu. Yang jelas kita harus bisa profesional mau misalnya nangkep brief klien gitu. Nah itu tadi kan iklan. Nah sekarang kalau film yang pertama Kimo dubbing apa? Film pertama film apa ya, film Paula kayaknya sih di Paula. KMCI. Oh, luar biasa. Saya pertama dengan dua karakter ya. Dua karakter, betul. Kambing Iya. sama Kambing sama si lupa. Hudi. Rubah. Oh iya. Kuda. Kuda Pak, rubah. Bukan Rubah, benar rubah. Dan kambingnya lumayan. kambingnya itu yang luar biasa ya. Kambingnya gimana, Kim? Aduh. Kambingnya Kim. Nah, jadi netizen harus ketemu suara kambing. Kalau iklan butuh suara kambing, Kambing boleh. hubungi nomor ini. Kan Kan biasanya kalau iklan ada suara apa sih istilahnya? Karakter ya. Karakter juga Suara-suara karakter apa Aneh-aneh, gitu iya, yang aneh betul. kan. Iya, pernah itu. Nah, itu. Siapa tahu ada yang butuh kambing kan? Oh iya benar. Tapi biasanya Biasanya ada untuk sound effect sih. Biasanya Enggak ya. juga loh. Iya Pengalaman sih, saya iya. tuh ngisi Oh, iya, suara. Gimana? Apa tuh? Apa? Burung apa ya? Heeh. Burung. Iklan apa nih Bang Erik? Iklan Stella. Coba gimana Bang Erik? Mahal. Jadi kita ya. Ya mohon maaf. Salah ya, mohon maaf ya Bang Erik ya suka ke bawah. Mohon maaf. Mahal Kim kalau Mahal, ya, suara iya. burung itu Oh, iya, buka. bener. Mahal bener. Dadah. Oke. Nah, Lagi Bang Erik. suka dukanya Kim waktu menekuni dunia suri suara dan VO talent. Suka dukanya paling kalau saya sih lebih ke bukan duka sih, tapi kayak tantangannya itu adalah meyakinkan orang tua bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bisa membuat kita survive. Oke. Karena kebetulan saat itu orang tua tidak setuju. iya, awal-awal tuh yang pas Waktu tahun 2010. 2011 ya. Ya 2011 sampai 2020 pas mau terjun lagi pun masih Ini mama. Oke. masih ngerasa udahlah kantoran aja gitu, maksudnya yang emang yang pasti yang perbulannya iya, ada iya. loh Bang Eri, karena memang kan orang tua saya tuh zaman dulu ya yang Iya, saya iya, tuh iya. yang kayak jadi karyawan atau misalnya PNS. PNS kayak gitu-gitu Iya. kan tuh udah jadi udahlah anak gue udah hebat tuh udah hebat gitu jadi Iya. PNS atau jadi apa gitu. Pokoknya penghasilannya tetap ya. Punya penghasilan tetap, cuman kalau karena mungkin awal-awal itu belum tahu nih gitu, ternyata VO aku juga bisa survive di VO ini gitu, dan pelan-pelan tuh udah mulai dikasih tahu sih, ada temen yang bilang juga gitu coba kasih pengertian, kasih tunjuk hasil karya segala macam ya udah lambat laun setelah emang ternyata menghasilkan karya gitu dan menghasilkan waktu ya. Oke. Enggak, bercanda. Dan menghasilkan gitu, ya udah jadi ya udah gitu, udah mulai memang udah terima akhirnya gitu. Oke. Karena kan emang pekerjaan ini kan kalau dilihat tuh dibilang kerja ya. Kerja tapi kok kerjaannya Kalau nggak bebas gitu. kata Mbak Ratna Kanaya itu di thumbnailnya kan
dunia kita tuh kerja tapi nggak kerja. Nah, Kayak gitu kan ya. Kelihatannya tidak bekerja Iya, ya. Padahal kelihatannya kan santai, foto-foto, selfie, akan makan-makan, jalan-jalan ke Lembang. Iya, bener. Padahal kan nggak ada yang tahu kita digebrak di dalam studio gara-gara misalkan udah beda lama atau Iya. nggak dapet. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu, Kim? Kalau Ada digebrak lama sih. nggak, maksudnya ada senior yang walaupun tidak mengucapkan tapi dengan gestur, iya lama bener sih lo dubbing gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Lebih ke perasaan sih kalau Gitu. tahu sih maksudnya kalau ke senior pasti kan emang apa namanya baik-baik lah senior mah ya nggak ada Asik. yang nggak ada yang apa Nggak ada namanya yang Kakak senior galak-galak. dibilang baik-baik. nggak ada yang juliter ya. Nggak tahu ya. Cuma ya kalau saya sih alhamdulillah ketemu yang baik-baik Baik-baik. terus gitu. Jadi malah kitanya yang nggak enak yang aduh kak maaf ya lama gitu maksudnya karena kan baru ya gitu. Jadi ngerasa nggak enak. Terus aja. si kakak senior tuh bilangnya, nggak apa-apa gitu. Apa? Padahal di sini udah garuk-garuk. Iya nggak apa-apa. Nah itu Bang Erik yang bilang ya, saya sih nggak bilang ya, itu mah Bang Erik nambah-nambahin, ya saya nggak bilang, gitu. Canda ya, bercanda. Nah sukanya Kim. Sukanya ya kalau sukanya ya apa ya, itu tadi mungkin karena beda banget sama kantoran yang Iya. monoton ya gitu dari jam 7 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore harus dalam istilahnya Ruangan. depan komputer. Kalau sekarang tuh lebih bebas gitu. Iya. Jam harus misalkan dulu tuh sempat kerja Bang Erik dari Bogor ke Green Lake City. Green Lake City Tangerang. itu. Ya ampun, Gitu. ujung ke ujung. Iya ujung ke ujung. Jadi dulu tuh sempat bangun jam 4, berangkat dari Bogor jam 5, nyampe kantor jam 7 karena masuk jam 8 kan. Iya. Terus pulang jam Sudah dari Bogor jam jam 5, 5, dari Bogor jam 5 bangun jam 4, bangun jam 4. dari Bogor Ini jam 5. suka ada nih yang apa TikTok yang ngebahas Iya, jauh-jauh itu, deh. itu saya related banget sama saya gitu dulu ya. Dulu gitu. Jam 5 tuh jam nyampe misalnya nyampe Tangerang jam 7, masuk jam 8, ngantor tuh jam 5 Oke. sore, selesai pulang gitu jam 6 dari apa namanya dari stasiun gitu baru naik segala macem, jam 9 baru pulang ke rumah gitu. Malam. Kadang kalau misalkan lagi gangguan dulu kan sering banget ya gangguan. Iya. Bisa sampai jam 1, jam 2, Nyampe jam 4, rumah. jam 6 lagi gitu. Ya ampun, luar biasa. Itu berapa lama menjalaninya? Cuma setahun aja sih. Setahun ya. Iya. Apa di Green Lake City itu sebagai? Admin finance waktu itu. Oh, oke. Di situ. Emang bidangnya Kimo di situ ya saat itu ya? Iya, alhamdulillahnya dapat kepercayaan Selalu di buat admin ya? administrasi gitu. Iya. Kayak gitu sih. Wih, mantap. Tepuk tangan buat Kimo Salim. Tapi nggak ada hubungan kerabat dengan Ferry Salim ya? Enggak ada. Wika Salim? Wika Salim ada, tapi jauh. Dari jaraknya tuh kayak dari Jakarta Sini ke Bandung. Surabaya. Jauh Wih, banget. ya. Iya, jauh banget. Ya udah Kim, biar Oke. nggak pusing mikirin Salim-Salim, Baik. kita ke season Yeay. games. Yeay. Pertanyaan Kim? Hah? Pertanyaan mana? Pertanyaannya, Bang Erik. Wow. Ada Kim. Ada. Ada 10 Satu pertanyaan. bagian ya. Iya. Aduh, harus milih ya? Aduh, sorry Kim, karena anak muda saya harus pakai kacamata. Oh iya, baik. Kan biar sama Biar kan, sama, anak muda biar kan. sama. Betul. Iya. Pertanyaan pertama Kim. Boleh. Pilih jadi dubber atau VO talent? Voice talent. Voice talent ya. Kan Oke. Bisa jadi dubber sama bisa jadi via talent juga. Satu Kim. Voice talent. Oke. Karena voice talent bisa jadi dubber, bisa jadi via talent juga. Oke. Yang kedua, Iya. karyawan atau freelance? Karena kan tadi ceritanya Oh, benar. pernah jadi karyawan Oh, iya, kan. benar. Nah, sekarang perbandingannya nih, milih karyawan atau freelance? Freelance. Freelance. Walaupun mungkin pendapatan beda, Pendapatan naik turun. naik turun. Kalau Iya, freelance. Freelance. Kalau- itu kan tetap ya, Iya. segitu dapat. Tapi sebesar atau lebih besar dari karyawan? Biasanya Bisa alhamdulillahnya. bisa lebih besar ya. Iya. Tapi kita nggak pernah ditraktir ya, Nar. Ya kan ya, mohon maaf ya, kita dari Bogor. Boy ya ngerasain yang kiss gitu. Ya Allah. Nanti ya. Ya, ditembak deh gue. Ya nanti kita kirimin permen kiss satu kotak ya Bang Erik. Aduh, banyak nih di sini. Banyak ya.
Oke, berikutnya sebulan diam di rumah atau seminggu full beraktivitas? Seminggu full beraktivitas. Full beraktivitas. Emang Kimo nggak bisa diam di rumah ya orangnya? Bisa, malah kalau misalkan di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Mendingan Oke. 1 minggu tuh full aktivitas. Jadi kalau istilahnya lebih produktif. Kalau di rumah tuh udah leyeh-leyeh. Atau mungkin di telapak kaki Kimo ada tai lalatnya? Ada ya, cek. Oh banyak. Saya kalau lihat IG-nya tuh jalan mulu. Iya, itu karena memang biar kelihatan produktif Oke, aja. biar kelihatan beraktivitas Aktivitas padahal mah. dan laku ya Kim. Iya laku padahal mah. Bercanda, bohong. Bercanda. Oke, yang Iya. keempat. Vio iklan budget pas-pasan atau dubbing banyak episode? Aduh. Hah? Aduh. Gimana coba? Vio iklan, budgetnya pas-pasan nih. Heeh. Oke. Jadi udah kayak jangan mikirin cut to cut. Heeh. Atau dubbing banyak episode. Dubbing banyak episode. Ini yang nonton ini loh. Apa? Senior Vio Talent, Ya pemilik PH Allah. iklan. Jangan-jangan Mas Yoko juga nonton nih. Ya Allah. Ayo, Em, pilih. Dipilih. Episode banyak aja, Ki. Apa? Episode banyak. Call friend ya, karena saya. Banyak aja. Episode banyak ya. Nanti sebulan kemudian ganti seri kita tambah. Oh, iya, berarti gitu. Tadi udah dapet jawabannya. Berarti katakan Nara banyak apa tadi? Banyak episode. Banyak episode gitu. Ya, aman. Aman ya. Aman. Yang jawab Kak, itu jawaban Kak Nara, bukan jawaban saya. Oke, yang kelima. Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet. Mendingan lupa bawa dompet. Mendingan berarti bawa handphone aja. Bawa handphone aja. Kenapa, Kim? Karena semuanya bisa di sini. Bayar-bayar bisa di sini. Oh, bisa ya. Oke. Bimo tanpa handphone itu seperti sayur asam tanpa garam. Oh, Asik. iya. Nanti satu. Nomor sepatu saya 40 ya, Kim. Apalagi narsis ya, Kim Ya, ya. enggak, saya enggak narsis. Oh, enggak ya? Enggak kayak Eksis. teman saya, ada Siapa? anak muda. Senior saya padahal dia itu enggak sopan banget, saya maaf ya. Oke, yang keenam. Honor iklan atau honor dubbing? David, honornya di studio mana dulu? Ayo. Bercanda. Ayo. Apa ya? Honor iklan atau honor dubbing? Pilih mana? Ya, bingung kan? Dubbing lah. Ayo. Honor dubbing, di dalam dubbing itu udah iklan, ada Dior, Tio, Yopo. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Bukan. Oh gitu ya? Dia takut gak di casting nih. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Sekarang aku tanya, kalau iklan itu dubbing bukan? Bukan sih. Rekaman kan? Rekaman. Rekaman itu apa? Rekaman ya rekaman. Merekam suara kamu kan? Iya. Terus dubbing juga kan? Hmm. Ya, berarti honor dubbing lah. Nyari iklan. Ya untuk saat ini sih karena Karena lebih banyak sekarang di iklan. jobnya banyak di iklan ya. Oke. honor iklan. Oke. Catat ya, Nar. Iya baik. Oh. Gak ada kan peran-peran kambing lagi. Jarang di klub. Oh. Jarang di klub. Enggak boleh bercanda. Oke, berikutnya. Mm. Punya gaji sebulan 5 juta, Mm-mm. tapi hidup normal. Mm-mm. Atau punya gaji 50 juta, tapi nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang kemana nih? Ke rumah. Oh ke rumah. Kan Kimo punya mama kan. Nah, 50 juta nggak pulang-pulang. Mamanya suruh ke saya aja. jadi tinggal di Jakarta juga ya. Oke. Mamanya boyong aja ke teman Iya. saya. Bagus. Oke. 8. Ya. Punya senior galak, Mm-mm. bawel, Mm-mm. tapi nggak pelit ilmu. Mm-mm. Atau punya senior baik, lemah lembut, tapi suka traktir. Yang pertama. Yang pertama, Iya. galak, bawel, tapi nggak pelit ilmu. Iya. Jadi kalau misalnya dabar yang baik hati, lemah lembut, suka traktir, Ya mau juga. Siapa sih yang nggak mau? Ya kan, ditraktir kan. Siapa sih yang nggak mau? Gitu. Cuman maksudnya kalau suruh milih, suruh milih. oke, Ya karena mentor saya juga yang sekarang tuh galak. nggak galak, tegas. Apa nih? Tegas. Saya Emang mau- lemah lembut, tapi kalau misalkan kita yang WA nih. salah, Saya Katisa. Apa Kak Agus? tapi iya kalau misalkan kita salah, kalau di dalam pas latihan ya emang tegas. Tegas, Maksudnya oke. apa namanya? Oke, ngeles nih Kak Tisa.
Kaisa tuh baik, suka takdir emang gitu kan. Tapi emang semuanya itu dua-duanya Katisa kayaknya Oh sih. gitu ya. Kadang bisa galak, Tapi kadang nggak bisa baik. galak, tapi nggak galak. Oh, nggak galak. Bawel. Bawel, iya. Iya. Iya sih gitu. Iya, cuman bawelnya dalam kebaikan. Kak Agus Haryadi. Nah, baik, Katisa baik, suka. Oke. Berikutnya. Ilmunya Ilmu, itu yang penting ilmu ya. ilmunya itu. Oke. Bukan masalah. Ya kalau baik, lembut, suka traktir tapi gak ngasih ilmu sama aja ya. Yang enggak juga sih. Bingung gimana? Ya enggak juga sih. Gitu. Kan mungkin jadi tamu kan. Hah? Enggak enak. Enggak enak. Minta jawab atau minta maaf? Hah? Minta duit. Apa gak sih? Minta job mungkin ya. Minta jawab. Jadi nggak perlu minta maaf sama yang ngasih job ya. Nggak usah minta maaf sama yang punya job ya. Kalau nggak punya salah, harus minta maaf ya. Oh gitu ya. Oke. Enggak dia bercanda. Bercanda. Ya ada apa sih, acara apa sih? Ya minta Acara job podcast sih, ini. minta job lah. Kalau Oke. minta maaf kan sebelumnya izin dulu. Iya. Apa kita ganti bangku? Hah? Ganti bangku. Maksudnya? Kimu yang nanya. Oh, enggak deh, enggak. Enggak. Ntar di semua saya mau. Ya. Apa? Yang ke-10. Apa? Sepanjang Kimu merintis jadi VO talent, Apa? momen apa yang paling memalukan? Hah? Paling malu. Vio talent. Ya, sepanjang Kimu pernah ikut produksi iklan segala macam, ada nggak momen yang paling memalukan? Paling malu-maluin apa ya? Jatuh dari kursi gitu. Apa ya? Tiduran. Bukan malu sih, tapi kayak kita nggak tahu ya. Jadi waktu itu di calling kan, terus tuh kita duduk di langsung masuk ke studio. Oke. Sedangkan klien belum ada kan. Oke. Ya kayak gitu. Pas klien datang tuh kaget, kok nih siapa nih anak nih satu tiba-tiba duduk di situ. Terus kliennya tuh pede banget ya. pede banget kan, kita mikirnya oh ya udah di dalam studio kan gitu. Terus pas keluar tuh jadi ketukar kliennya di luar bukan di studio, akunya di situ, terus aku nungguin gitu loh. Saling tunggu-tunggu, ini kliennya mana ya, kliennya mana. Iya. Pas keluar Jadi kliennya nggak klien. tahu kalau Emang Kimu begitu. itu ternyata daber. Ya emang begitu dia, emang sok pede banget. Nggak pede, justru kan nggak tahu, nggak ada yang Oke, ngarahin. oke. Oh sama itu pernah disangka anak SMA sih. Oh ya, Iya. Hah? di studio. Iya, itu jadi emang casting buat Anak sekolah. anak sekolah. Hmm. Terus pas datang ya udah take kan segala macam, pas ditanya-tanya umurnya berapa? 30. Hah? 30? Ya, dan 30. Wih deh, berarti the next anak muda nih. Ya Allah. Nggak dia bercanda. Gak. Tapi emang karena mungkin perawakannya kecil, jadi sangkanya anak kecil Anak gitu. kecil. Maksudnya anak SMA. Padahal udah Tapi tua. padahal kayak guru BP sih, Bib. Kim? Enggak dong. Enggak ya? Kan nggak pakai kumis, nggak pakai. Nggak Pakai pakai itu. batik, pakai batik. Enggak dong. Batiknya batik anak muda. Oke. Gitu. Sekarang tips untuk bisa lolos audisi iklan ada nggak buat Aduh. teman-teman yang seangkatan Kimo? Kalau tipsnya sih, saya juga kalau namanya casting mah gimana klien ya gitu, maksudnya Iya, selera ya biasanya ya. Iya, selera gitu, kita nggak bisa misalkan ngerasanya oh ini iklannya gua banget nih, tapi kalau misalkan seleranya klien suaranya bukan kita ya nggak bisa itu juga. Tapi yang jelas sih kalau misalkan pertama banyak berdoa, banyak usaha, sama kasih yang terbaik aja paling gitu. Sama Oke. jangan pernah malu buat belajar dari Iya. siapa aja. Gitu sih. Harus selalu belajar ya. Oke. Gitu. Nah, selama Kimo jadi VO talent dan daber, punya nggak daber favorit atau VO talent favorit cowok dan cewek? Silakan disebutkan. 5 detik dari sekarang. Ini bukan apa-apa ya, mohon maaf ya. Cuman kalau misalkan itu patokan banyak sih gitu, kalau Iya. apalagi untuk VO talent ya gitu. Kayak VO talent tuh kalau untuk cowok kayak kiblat, bukan ngiblat sih, tapi lebih ke patokannya kayak Kak Ian Saibani. Oke. Untuk suara-suara muda gitu, kayak Ian, terus Mas Andika Sidik.
Mas Oke. Garo Valiano yang emang satu range vokal sama saya dan seringnya kalah pitching sama mereka. Gitu. Apa namanya? Tapi ya apa namanya? Disandingkan ketika pitching tuh disandingkan sama beliau-beliau itu udah Iya. salah satu kebanggaan tersendiri buat saya sih gitu. Oke. Kayak gitu. Terus kalau ceweknya ya Katisa Julianti Asik. yang Oke. jadi favorit karena memang apa ya yang emang nggak cuma ngasih, kalau menurut saya ya nggak cuma ngasih ilmu tapi juga ngasih contoh. Oke, bentar. Karisa tolong beliin kopi ya. Kopi tuku Katisa. Ya bohong bercanda. Tapi emang iya gitu apa dan bukan karena saya itunya juga ya Bang Iya. Erik ya, tapi emang kalau misalkan Itunya apanya? maksudnya yang adminnya gitu Oh, loh. harus jelas. Itunya itu harus jelas. Ya bukan mentang-mentang dekat sama Katisa atau Oke. apa, tapi emang boleh ditanyain deh ke teman-teman yang pernah ikutannya kelasnya Katisa gimana Iya. apa namanya Katisa nge-treat kita itu ngasih ilmunya kayak gimana. Oke. Kalau menurut saya sih gitu ya. Itu VO talent. Via talent. Untuk dubber? Katisa juga. Oke. Katisa juga dubbing. Yang cowok? Kalau cowok kayaknya Kayan Syabani. Iya, Kayan Syabani. Oke. Sama ada satu tuh yang emang kagum aja sih. Ada satu anak muda yang pernah jadi ranger biru. Weh. Saya pikir si topi kuning. Oh? Itu tiap episode ada loh, Oh, si ada topi ya. kuning. Jangan ya kan? punya saham dong. Jangan dia punya saham. Punya saham gitu ya. Oh. Oke, makasih banyak waktunya Siap, Kimo Salim. Terima kasih Bang Eri Sharing karena Mas pengalamannya. Agus dan channel sudah apa namanya? Berkenalan dengan Kimo Iya. Iya. Ngajak jadi bintang. Oke, jangan lupa selalu stay tune di KMC Channel dan selalu like, Selalu like. subscribe. Oke, ulang. Kan kita udah lama ya Bang Erik kodein. Oke, boleh Bang Erik. Jangan lupa selalu stay tune di KMC Channel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share semua video KMCI Channel supaya bisa apa? Menghasilkan ya, karena kita udah monet. Kita udah monet. Sekarang berapa sih? Sekarang berapa sih? 2.000 ya? Udah 2.000 lebih. Udah 12.000. 12.000. Mau yang gelinding satu. Ya semoga KMCI makin besar. Amin, ya, amin, makin banyak yang amin, amin. subscribe, makin banyak yang apa namanya nonton videonya. Iya. Karena videonya seru-seru sih. Ya, menginspirasi ya untuk Menginspirasi. teman-teman yang baru terjun ke dunia studi suara. Betul, Dan jangan lupa follow IG KMCI Studio Yes. dan IG dari Kimo Salim apa namanya? @mustakimo. Mustakimo. Ada Siap. yang lainnya? Medsosnya? Ada apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih. YouTube nggak ada. Belum. Facebook? Facebook belum. YouTube Hanya kayaknya IG. mau nyari itu manajemen buka nggak kira-kira Bisa, buat bisa, jadi bisa. talent gitu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oh. 25% ya Kim. 25%. Oh, Loh, potong manajemen aja. kan, Bener, manajemen bener, kan. bener. Harusnya ikut di situ. YouTube aja ya kan. Oke, developer, terima kasih apa? Apa yo? Atas atensinya. Atensi. Atensi. Ini zaman dulu banget. Ketahuan banget. Oh iya. Kayak tahun 90-an. 90-an ya Allah. Ya Allah. Iya, makasih banyak Kimo. Thank you Bang Eri. Thank you banget. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.